Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penambangan data kami, yaitu penerapan metode association rule a priori pada data histori belanja supermarket. Di sini saya memperkenalkan tim saya, yaitu pertama ada Angel Ada Paulus, ada Arif Vigo Zulni Pratama, ada Muhammad Sultan Syadat, dan saya sendiri Rizka Amanah Akhiriyah. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang yang kita ambil yaitu dalam dunia bisnis, data adalah hal yang penting. Salah satunya adalah data histori belanja supermarket. Dan data ini dapat dipergunakan sebagai evaluasi dan juga dasar dari penyusunan strategi ke depannya agar keuntungan dapat meningkat. Dan oleh sebab itu, kita harus dapat mengolah data dengan sebaik-baiknya. Semisal dalam mengelola supermarket, kita harus memikirkan strategi dengan matang. Salah satu strateginya adalah penempatan barang-barang dalam rak. Dalam rak adalah hal yang sangat diperhitungkan dan dengan tepat. Untuk menghitungnya terdapat metode yang bernama association rule. Analisis asosiasi atau association rule mining adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif. Nantinya dari hasil perhitungan akan menghasilkan barang-barang apa saja yang berpotensi tinggi dalam hubungan barang satu dengan barang lainnya, dibeli secara bersamaan. Dengan begitu kita bisa mengetahui item yang sering dibeli oleh pelanggan. Dan dari hasil perhitungan tersebut, hubungan barang yang berpotensi tinggi dibeli secara bersamaan diletakkan secara berjauhan. Tujuan dari association rule ini untuk mengetahui proses penerapan association rule dengan menggunakan algoritma a priori pada data histori belanja supermarket. Metode yang kita pakai yaitu association rule dengan menggunakan algoritma a priori. Algoritma a priori merupakan salah satu algoritma klasik data mining. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut market basket. Misalnya sebuah swalayan memiliki market basket. Dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen memiliki item A, B, punya kemungkinan 50% dia akan mengambil atau membeli item C. Pola ini sangat signifikan dengan adanya data transaksi selama ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh tim saya, yaitu Muhammad Sultan Syadat. Ya, selanjutnya di sini ada 3 metode yang kami gunakan dalam mengolah dataset, yaitu yang pertama ada minimum support dan minimum confidence. Ini bertujuan untuk mengolah data supermarket yang ditentukan untuk untuk dilihat mana yang melewati minimum support, yaitu sebesar 30%, dan melewati minimum confidence-nya, yaitu sebesar 60%. Lalu menghitung rules menggunakan algoritma a priori. Untuk dapat menghitung association rules, dapat menggunakan beberapa algoritma. Dan yang kita gunakan ini algoritma a priori. Lalu yang terakhir ada brute force algorithm. Algoritma ini digunakan untuk mencari kandidat mana saja yang memiliki potensial tinggi dalam hubungan dampak satu sama lain. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, untuk datanya ini kami menggunakan atribut kode transaksi dan produk sebagai data yang akan kita olah. Ini sebagian dari file Excel-nya. Untuk lihat lebih lengkapnya bisa dilihat di file Excel-nya. Lalu record tadi
dipetakan menjadi 1 dan 0. 1 itu bernilai true, yang dimana jika barang yang dicari itu dibelanjakan oleh konsumen, itu akan diberi nilai 1, dan jika tidak maka diberi nilai 0 atau false. Untuk data fullnya bisa dilihat di Excel. Nah, setelah dilihat untuk kandidat pertama, bentuknya seperti ini. Lalu kami akan mengambil atribut yang nilai supportnya itu lebih dari 30%, dan kami labeli berwarna kuning. Nah, ini untuk kandidat 1 yang lolos dan masuk ke frekuen 1. Ada 3. Lalu masuk ke kandidat 2, dari ketiga ini yang masuk itu hanya yang ketiga, serum vitamin sama sampo biasa, yang jumlahnya di atas 31%. Nah, ini untuk F2-nya. Lalu untuk selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Angel Alda Paulus. Tempatnya dipersilakan. Selanjutnya, karena tadi ada 2 produk, jadi ada 2 rule yang terpilih atau terbentuk, yaitu untuk rule pertama, yaitu serum vitamin dan sampo biasa. Untuk rule yang kedua, yaitu sampo biasa dan serum vitamin. Dengan minimum support, yaitu yang untuk serum vitamin dan sampo biasa 31,43, dan untuk minimum confidence-nya untuk serum vitamin dan sampo biasa itu 69. Sedangkan untuk sampo biasa dan serum vitamin dengan minimum support 31,43 dan minimum confidence 54,29. Karena syarat untuk terbentuknya hasil rule itu minimum supportnya 30%, confidence-nya 60%, dan lift-nya itu harus lebih dari 1. Maka terbentuk satu rule, yaitu serum vitamin dan sampo biasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vigo. Oke, ini dia subprogram Java yang telah dimasukkan dataset dengan cara memasukkan 86 items dan 210 transaction dengan minimum support 20%. Nah, kesimpulannya dengan data manual sedikit berbeda, karena di Java ini hanya memiliki syarat untuk minimum support 30%. Sedangkan untuk manual kita menggunakan 3 syarat, yaitu minimum support 30%, minimum confidence 60%, dan lift lebih besar daripada 1. Maka jika di Java memiliki hasil rule 2, tetapi di manual hasilnya hanya 1, karena memiliki perbedaan syarat dalam hasil rule yang diperoleh. Kesimpulannya, dari penerapan association rule pada data history belanja supermarket di atas, di mana minimum support yaitu sebesar 30%, dari total 210 data transaksi, dan minimum confidence yaitu sebesar 60%. Kemudian hasil dari langkah-langkah penerapan association rule di atas menghasilkan satu rule yang memenuhi nilai minimum support dan minimum confidence seperti yang tertera pada gambar 8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing atribut atau barang tertentu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan suatu barang lainnya dalam kemungkinan dibeli secara bersamaan oleh pelanggan. Oleh karena itu, untuk rule berikut ini, 1. Serum vitamin dan sampo biasa disarankan untuk menaruhnya secara berjauhan untuk meningkatkan pembelian barang lainnya. Karena 69% customer jika membeli serum vitamin pasti akan membeli sampo biasa juga.
Mungkin akan kembali ke saudara Rizka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.